Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya bersama saya Ardi di kuliah Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta Lingkungan. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kuliah kita dengan membahas mengenai pencegahan kebakaran. Ya, api itu dapat terjadi karena adanya tiga komponen yang secara bersamaan hadir dan membentuk sebuah reaksi kimia. Ya, elemen pertama itu disebut fuels ya, atau bahan bakar ya. Bahan bakar di sini tidak terbatas dalam bentuk cair saja ya. Kalau teman-teman tahu misalnya dulu ada minyak tanah, sekarang ada bensin ya dan lain sebagainya. Tapi bahan bakar itu bisa berupa bahan bakar solid ataupun gas ya. Lalu elemen lain yang perlu ada untuk membentuk suatu reaksi kimia dapat menimbulkan api tadi adalah oksigen ya. Lalu ya, ketika sudah ada fuels dan sudah ada oksigen, yang tidak kalah penting adalah adanya sumber panas ya atau heat. Ya, jadi kalau misalnya saya ilustrasikan ya adanya api di sebuah SPBU, itu bisa jadi fuelnya adalah bahan bakar cair ya, lalu oksigennya itu oksigen di lingkungan, lalu heatnya itu bisa jadi bersumber dari misalnya korek, rokok ataupun panas yang muncul dari peralatan elektronik. Ya, makanya kalau kita lihat ya di SPBU itu dilarang menyalakan korek api, merokok ataupun menyalakan handphone karena memang dua elemen dari segitiga api itu sudah ada, sehingga ketika ketambahan satu elemen lagi maka kemungkinan untuk munculnya api itu akan sangat-sangat tinggi ya. Oleh karena itu, kalau kita bicara fire extinction ya, atau pemadaman api, maka langkah-langkah yang bisa kita tempuh adalah dengan cara memutus ya salah satu elemen dari fire triangle tadi ya. Ada yang misalnya kita memutus atau menghilangkan elemen oksigen ya. Lalu ada elemen yang menghilangkan heatnya atau menghilangkan sumber panasnya. Ya, lalu elemen yang terakhir yang bisa kita hilangkan adalah menghilangkan fuel atau bahan bakar yang ada. Ya. Ya, untuk metode pertama terkait dengan pemadaman api atau fire extinction adalah kita menghilangkan oksigen ya, atau memutus pasokan oksigen yang ada di api yang sudah mulai timbul ya. Salah satu langkah yang bisa kita tempuh ya untuk menghentikan pasokan oksigen ya itu adalah misalnya yang sebelah kiri ini ya, kita menselimuti ya api yang ada dengan selimut tebal ataupun selimut basah ya, sehingga harapannya api yang sudah muncul itu tidak berinteraksi dengan udara luar, sehingga pasokan oksigen nantinya itu sudah tidak ada lagi ya. Dengan kata lain, ketika pasokan oksigennya tidak ada, maka segitiga api itu akan terputus sehingga api tersebut lama-kelamaan akan padam. Ya. Selain dengan selimut ya yang tebal ataupun yang basah, kita juga bisa melakukan metode pemadaman api yang kita sebut sebagai smothering ini ya, atau membatasi oksigen yang ada dengan menyelimuti api dengan foam ataupun dengan karbon dioksida ya. Nah, ini prinsipnya sama, hanya saja selimut api yang diberikan itu tidak dari kain ataupun sejenisnya, tetapi dari sejenis busa ya, yang biasanya ada di alat pemadam api ringan. Lalu untuk teknik yang kedua yaitu kita bermaksud menghilangkan heat-nya. Jadi kalau di sini oksigen itu tetap ada, jadi oksigen dari lingkungan luar, dari udara luar tetap ada. Lalu bahan bakar ya, baik itu berupa bahan bakar padat ataupun cair, itu tetap ada. Ya. Nah, teknik ini disebut dengan cooling. Ya, jadi kita menghilangkan atau mendinginkan heat atau sumber panasnya. Nah, teknik ini biasanya menggunakan air ya, dan air itu tidak disiramkan ke bahan bakarnya. Ya, tetapi air biasanya disiramkan ke misalnya ke tangki ya, maksud saya ke lapisan luar tangki khususnya ya, ataupun bagian luar dari suatu tempat penyimpanan bahan bakar ya, dengan harapan
suhu dari tangkinya itu akan semakin dingin sehingga heatnya itu akan hilang sehingga segitiga apinya itu dapat terputus. Ya, nah, kenapa kita kok tidak menyiram bahan bakarnya? Jadi ketika misalnya kebakaran terjadi ya di suatu kilang minyak atau penampungan bahan bakar cair ya, misalnya di sini ataupun yang di sebelah kiri gitu, kalau kita menyemprotkan bahan bakar itu dengan air langsung ya, maka bisa jadi kalau bahan bakarnya cair itu akan dia melompat ya keluar sehingga apinya itu alih-alih bisa dipadamkan itu malah bisa merambat. Oleh karena itu kalau kita bermaksud menggunakan cooling maka yang kita padamkan itu biasanya adalah kemasan atau lapisan terluarnya atau tangkinya ya. Lalu untuk teknik selanjutnya disebut starvation ya. Starvation ini dimaksudkan untuk menghilangkan atau mengurangi bahan bakar sehingga harapannya oksigen walaupun ada, heat ada, tetapi sudah tidak ada bahan bakarnya, sehingga secara tidak langsung segitiga apinya itu bisa berhenti. Ya. Contoh yang terjadi, misalkan ada sebuah tangki ya bahan bakar ya yang terbakar, ya kita bisa menguras ya bahan bakar yang ada sehingga nantinya api itu ketika bahan bakarnya sudah terkuras semua ya apinya akan berhenti ya, atau ya kita bisa menyetop ya pasukan bahan bakar ke tangki tersebut sehingga harapannya ya api itu hanya akan membakar bahan bakar yang ada ya, jadi kita tidak akan menambah lebih lama lagi terjadinya kebakaran tadi ya. Contoh yang lain misalnya ada sebuah kebakaran ya yang dia itu terjadi karena membakar kayu ya, tumpukan kayu. Ya, kita bisa menyisihkan kayu-kayu yang belum terbakar ya tentunya dengan hati-hati agar nantinya apinya itu tidak merambat. Ya, dalam konteks ini fuelnya dihilangkan atau apinya itu dilaparkan ya, makanya teknik ini disebut starvation. Nah, salah satu aplikasi dari teknik starvation ini saya pernah melihat di sebuah movie ya berjudul Only the Brave. Ini dilakukan untuk menghentikan kebakaran hutan ya. Jadi kebakaran hutan itu biasanya terjadi karena adanya rantai-rantai kering ya yang akhirnya berubah menjadi bahan bakar atau fuel ya. Lah heat itu bisa muncul dari panas matahari, oksigen jelas ya, karena banyak tanaman maka akan banyak oksigen yang dihasilkan. Nah, kalau kita menghilangkan heat itu jelas tidak mungkin ya, karena matahari itu tidak bisa kita kontrol, oksigen juga akan lebih sulit untuk dikontrol. Maka salah satunya yang bisa kita tempuh adalah mengontrol fuelnya, bahan bakarnya. Nah, bagaimana mengontrol fuelnya? Ya, jadi kalau kita lihat ya, sebelah kanan ya di sini ini kebakaran sudah terjadi. Ya, sebelah kiri ini belum terjadi. Ya, maka petugas ini mencoba membakar ya bagian sini ya tentunya dengan harapan apinya di sini nanti cepat padam sehingga di titik atau di garis yang dibakar dengan sengaja ini maka fuel tadi akan hilang ya, fuelnya akan hilang sehingga api itu tidak bisa melompat atau merambat ya dari sini ke sini ya. Jadi itu salah satu contoh aplikasi starvation untuk menghentikan kebakaran hutan ya. Kalau kita tahu ya tadi bahwa ketika api itu ada pasti akan ada 3 elemen ya, atau akan ada segitiga api yang membuat reaksi kimia itu dapat muncul sehingga timbullah api. Nah, kita tahu bahwa salah satu elemen di segitiga api tadi adalah fuel ya atau bahan bakar. Bahan bakar yang berbeda tadi ya, baik itu misalnya berupa bahan bakar cair ya atau bahan bakar biasa yang kita temui seperti kayu, kertas ya, itu akan menentukan jenis api yang nantinya akan juga menentukan bagaimana api itu sebaiknya dipadamkan dengan baik ya, dengan benar. Ya, jadi secara umum ya api berdasarkan bahan bakarnya itu dibedakan menjadi 5 jenis ya. Yang pertama yaitu kategori A. Ya, jadi api kategori A itu muncul karena penggunaan bahan bakar yang secara umum kita temui sehari-hari. Misalnya kertas, kayu, plastik dan lain sebagainya. Lalu api kategori B. Ya, api kategori B ini muncul karena
bahan bakar berupa bahan bakar cair, ya, bensin, solar dan sejenisnya. Lalu kategori C, ya, api yang muncul akibat penggunaan alat-alat elektrik atau elektronik. Ya, lalu api kategori D itu muncul karena bahan bakar berupa benda metal, ya, atau logam. Ya, lalu yang terakhir kategori K adalah api yang muncul dari bahan bakar berupa minyak goreng atau cooking oils, ya, walaupun tidak terbatas hanya dari minyak sayur, ya, atau vegetable oil. Ya. Selanjutnya, kalau kita berbicara pemadaman api, maka alangkah lebih baik, ya, api itu dipadamkan sebelum api itu menjadi sangat besar. Ya, maka ketika ada bibit-bibit kebakaran, ya, misalnya ada muncul api yang masih misalnya ukurannya itu atau volumenya itu 50 kali 50 kali 50 cm, ya, maka secepatnya api itu harus dipadamkan. Ya, bagaimana memadamkannya? Ya, selain dengan menggunakan alat-alat yang ada di sekitar kita, setiap instansi, ya, yang memiliki atau wajib menerapkan program-program K3 itu wajib memiliki alat pemadam api ringan, ya, atau disebut APAR, atau dalam bahasa Inggris disebut fire extinguisher. Fire extinguisher ini digunakan memang untuk memadamkan api yang dia masih kecil, ya, sehingga harapannya tidak merambat atau tidak menjadi besar, ya, tidak menyebabkan kebakaran yang bersifat katastrofik. Nah, terdapat berbagai jenis APAR, ya, ada yang disebut water extinguisher, lalu CO2 extinguisher, ya, dry chemical extinguisher, ya, dan berbagai jenis lainnya. Namun yang akan kita bahas hari ini hanya ada 3. Yang pertama water, lalu carbon dioxide atau CO2, lalu selanjutnya adalah dry chemical. Ya. Untuk yang pertama yaitu water, ya, extinguisher, ya, seperti kita ketahui dari namanya, di dalamnya ini berisi air atau water, ya, namun tekanannya tinggi, ya, jadi air pressurized water, ya, jadi air bertekanan tinggi, ya. Nah, APAR ini cocok digunakan kalau memang potensi kebakaran, ya, yang ada di suatu institusi itu muncul dari fire kategori atau kelas A yang berasal dari bahan bakar yang kita temui sehari-hari seperti wood, ya, kayu, lalu ada kertas, ya, lalu ada plastik, ya. Bagaimana APAR ini memadamkan api? Jadi kalau teman-teman ingat, ya, APAR ini memadamkan api dengan cara menghilangkan heat, ya, jadi dia tidak mengurangi fuel, ya, dia tidak melakukan starvation, dia tidak melakukan atau menghilangkan oksigen, ya, dia tidak dengan smoothing atau penyelimutan, tetapi dia dengan cooling, ya, dengan mendinginkan, ya, sehingga dia mengambil heat elemen dari sebuah segitiga api, ya. Oleh karena itu, ya, penggunaan APAR ini tidak cocok, sangat tidak cocok kalau misalnya potensi kebakaran itu muncul dari bahan bakar cair, ya, misalnya bensin, ya, solar dan lain sebagainya. Kenapa? Seperti saya jelaskan tadi, kalau kita bicara cooling, yang kita coolingkan itu biasanya kemasan terluarnya atau mungkin bahan bakar padatnya, ya. Tetapi kita nggak bisa menyemprot langsung bahan bakar cair dengan air, karena kalau kita semprot airnya itu akan mendorong bahan bakar cair itu keluar, sehingga malah apinya itu pergi kemana-mana, sehingga bisa memperparah api atau kebakaran yang terjadi, ya. Lalu untuk kategori kedua yaitu CO2, ya, seperti kita tahu bahwa CO2 atau karbon dioksida itu lawannya dari oksigen, ya, sehingga APAR yang berisi CO2 itu secara konsep itu memutus rantai atau segitiga api dengan menghilangkan atau menyelimuti oksigen, ya, jadi dia mencoba memutus pasokan oksigen dari luar sehingga akhirnya api tersebut lama-kelamaan padam, ya. Namun demikian karena CO2 itu juga dingin, ya,
maka dia secara tidak langsung selain dia menghilangkan elemen oksigen, dia juga bisa menghilangkan elemen heat, ya, sehingga ada dua komponen dari segitiga api yang bisa hilang karena penggunaan jenis pemadam CO2. Lalu yang terakhir adalah dry chemical, ya. Dry chemical ini terdapat ya berbagai jenis ya. Jadi dry chemical itu sebenarnya di dalamnya itu ada semacam bubuk ya, bubuk yang dihasilkan dari proses-proses kimia ya. Dan dry chemical ini terdapat berbagai jenis ya. Ada yang disebut ABC, ada yang juga BC. Ya, untuk dry chemical ABC ini bisa memadamkan api kategori A, kategori B, dan kategori C. Nah, sementara yang BC itu hanya B dan C, sehingga dia tidak cocok untuk yang A ya, atau yang dia dari wood, paper, ataupun plastik ya. Secara prinsip dia sama dengan CO2 ya, dia itu berfungsi untuk memutus oksigen ya, jadi menyelimuti api yang ada sehingga tidak ada oksigen masuk ya, sehingga lama-kelamaan api itu akan padam ya, sehingga secara konsep dia itu dapat disebut sebagai pemadaman smothering ya. Nah, lalu kalau kita petakan ya, jadi untuk yang sebelah kiri ini ya, kolom sebelah kiri ini adalah jenis-jenis apinya, kita tahu tadi ada 5 ya, A, B, C, D, K ya. Lalu yang sebelah baris pertama ini adalah berbagai jenis aparnya, yang berisi water, berisi foam, dry chemical, carbon dioxide ya, dan lain sebagainya. Kita bahas tadi yang water ya, lalu dry chemical dan carbon dioxide. Maka yang water ini hanya cocok untuk yang A ya, makanya dikatakan karena dia hanya bisa untuk satu jenis api, maka yang jenis water ini dewasa ini paling jarang ditemukan ya, karena kemampuannya itu sangat-sangat terbatas ya. Untuk carbon dioxide ya, dia cocok untuk api kategori B dan C ya. Tetapi kalau kita lihat di sini ya, dry chemical itu cukup bagus ya. Jadi beberapa dry chemicals itu ada yang bisa untuk kategori A, B, dan C. Makanya banyak ya kalau kita temui ya di DTMI atau di perusahaan-perusahaan itu aparnya itu berisi dry chemical. Lalu bagaimana apar itu digunakan? Nah, ini harapan saya teman-teman sebagai orang yang belajar safety, harapan saya itu bisa menggunakan apar. Ya, jadi apar itu digunakan ya dengan cara atau dioperasikan dengan cara PASS atau PAS ya. Yang pertama kita lakukan pull ya, atau menarik pin ya. Jadi di apar di ujungnya itu ada semacam cincin. Ya, cincin itu fungsinya menghentikan nozzle, lever ya, atau gagang ini yang bisa ditekannya. Kalau masih ada pinnya dia nggak bakalan bisa ditekan ya. Nah, ketika dia ditekan itu nanti bisa keluar zat kimia yang berada di dalamnya. Makanya agar bisa digunakan, pertama pin harus ditarik atau di-pull ya. Lalu yang kedua, nah ketika kita telah menarik pin, maka kita akan mengarahkan ujung nozzle itu ke bagian dasar api. Ya, jadi kita jangan mengarahkan selang dari aparnya itu di bagian atas, karena kalau kita nanti kita semprot ya akhirnya nggak ada efek apa-apa ya, karena biasanya bahan bakar ya khususnya ataupun interaksi oksigen dengan komponen lain di segitiga api itu berada di base ya. Maka kita arahkan ya ke base-nya, lalu setelah itu kita squeeze ya, kita tekan ya levernya tadi sehingga akan keluar ya zat kimia yang berada di dalamnya. Lalu terakhir ya kita sweep ya, kita gerakkan selangnya ke kanan ke kiri ya, kalau apinya besar ya, jadi kita gerakkan ke kanan ke kiri ke ujung-ujung api yang ada. Nah, tidak kalah penting ya teman-teman, pastikan kalau kalian bermaksud memadamkan api dengan apar itu lihat arah angin. Karena kalau kalian tidak melihat, tiba-tiba arah anginnya itu ke arah kalian dan apinya itu menyembur kalian, malah kalian bisa mengalami kebakaran atau menderita luka bakar.
Ya, sehingga akan penting. Jadi kalian itu menggerakkan atau membawa apar itu searah dengan arah angin. Kalau arah anginnya itu misalnya ke utara, maka kalian bisa dari selatan menyemprotkan ke utara. Ya, jadi kurang lebih itu teman-teman sedikit materi kita tentang pencegahan kebakaran. Uh, Silahkan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan melalui email saya di ardianto@mail.ugm.ac.id atau teman-teman juga bisa menanyakan saat kita ketemu di sesi sinkronnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.